teman-teman, kembali lagi bersama saya, Safa. Di video kali ini, saya akan membahas terkait lembaga keuangan. Kalian pernah dengar gak sih apa itu lembaga keuangan? Sebelum kita mengenal lebih jauh dengan lembaga keuangan, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian lembaga keuangan itu? Nah, jadi lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dalam bentuk deposito, ataupun lainnya. Simpelnya gini deh, bank itu bisa kita umpamakan sebagai perantara antara orang yang lagi butuh duit dan orang yang lagi banyak duit. Jadi bayangin kalian lagi gak punya uang, terus kalian butuh pinjaman. Nah, bank ini yang bisa kita cari ketika kita lagi gak punya uang dan kita butuh pinjaman. Bank punya uang dari mana? Itu dari orang lain juga. Nah, orang yang punya duit ini yang akan nyimpan uangnya di bank, dan lalu uang di bank ini dikelola agar bisa sampai ke tangan kita yang lagi butuh duit. Gitu teman-teman. Kalau kita udah paham apa itu pengertian bank, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yakni jenis-jenis bank. Bank tuh banyak loh jenisnya. Yang pertama, kita akan membahas bank sentral. Pernah dengar gak sih kata bank sentral itu? Jadi, di negara kita, tepatnya Indonesia ini, kita hanya punya satu bank sentral, yakni Bank Indonesia. Jadi, karena hanya ada satu bank sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia, maka Bank Indonesia ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di negara kita. Gini deh, kalau misalkan kalian dengar kata inflasi, nah, pernah dengar kan pasti? Inflasi itu merupakan suatu penurunan nilai uang. Kalau kalian bingung, kenapa sih bisa inflasi? Nah, salah satunya ini ada hubungannya sama Bank Sentral ataupun Bank Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Jenis bank. Bank tuh banyak loh jenisnya. Yang pertama, kita akan membahas bank sentral. Pernah dengar gak sih kata bank sentral itu? Jadi, di negara kita, tepatnya Indonesia ini, kita hanya punya satu bank sentral, yakni Bank Indonesia. Gini deh, kalau misalkan kalian dengar kata inflasi, nah, pernah dengar kan pasti? Inflasi itu merupakan suatu penurunan nilai uang. Kalau kalian bingung, kenapa sih bisa inflasi? Nah, salah satunya ini ada hubungannya sama Bank Sentral ataupun Bank Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Yang kedua, ada bank umum. Nih, yang paling sering kita temui di mana-mana ini merupakan bank umum. Contohnya adalah Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri. Bank-bank ini bisa dikategorikan sebagai bank umum. Kalau kalian masih bingung apa itu bank umum, bisa kita katakan bank umum merupakan sebuah lembaga keuangan yang menerima deposito dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat juga. Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan seperti menerima simpanan, menerima pinjaman, transfer uang, dan jasa lainnya. Nah, selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat ini bisa dikatakan sama saja seperti bank umum. Bedanya, Bank Perkreditan Rakyat ini merupakan bagian kecil dari bank umum. Kalau kita mau pinjam ke bank umum, itu persyaratannya lumayan banyak teman-teman. Sedangkan kalau kita mau pinjam yang lebih simpel, kita bisa pinjam di Bank Perkreditan Rakyat. Yang terakhir nih, yang iklannya suka lewat nih, bank syariah. Kalian tuh pasti bingung kan, apa bedanya bank-bank di luar sana dengan bank syariah? Simpelnya, bank syariah ini sama aja kayak bank di luar sana. Bedanya, segala aturan yang ada di bank syariah itu berpacu kepada agama Islam. Contohnya, ketika kita menabung di bank umum, ada yang namanya bunga, yang kalau kita lihat dari pandangan Islam, bunga ini termasuk ke dalam riba. Sedangkan di bank syariah gak ada tuh istilah bunga, yang ada adalah bagi hasil antara nasabah dan juga bank tersebut. Contoh-contoh dari bank syariah ini ada Bank Muamalat, BSI, ataupun BPTN Syariah. Nah, supaya lebih paham, langsung aja nih kita bahas jenis-jenisnya. Yang pertama ada perusahaan asuransi. Yang kedua yakni ada perusahaan leasing. Perusahaan leasing adalah perusahaan pembiayaan non-bank yang menyediakan layanan sewa guna usaha di mana pihak perusahaan ataupun leaser menyediakan aset seperti kendaraan,
atau mesin untuk digunakan untuk nasabah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya nih, ada Adira Finance, VIV Group, BAF atau Busan Auto Finance. Kalau kalian masih kurang ngerti apa itu perusahaan leasing, leasing itu bisa kita artikan sebagai perusahaan sewa. Ketika saya mau membangun sebuah perusahaan, lalu saya membutuhkan alat-alat yang saya rasa jika saya membelinya belum tentu ia akan berguna terlalu lama. Jadi saya membutuhkan sebuah perusahaan sewa agar saya bisa menyewa barang-barang tersebut terlebih dahulu sebelum saya memutuskan untuk membelinya. Gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ini nih, yang kalau kata saya sih pasti kalian sering lewat kan di TV-TV kalian. Pegadaian. Lembaga Pegadaian adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan kredit kepada masyarakat dengan sistem hukum gadai atau prinsip syariah. Contohnya ada Perum Pegadaian. Nah, kalau kalian masih bingung apa itu pegadaian, pegadaian itu ibaratkan saya meminjamkan barang saya kepada Anda, lalu Anda memberikan sebuah nominal uang kepada saya sesuai yang telah kita janjikan. Ibarat saya meminjam, lalu Anda membayar. Nanti, ketika saya sudah mempunyai uang lagi, saya akan menebus barang Anda kepada Anda. Nah, kurang lebihnya begitu tuh teman-teman. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Untuk lembaga keuangan bank, fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memberikan banyak jenis layanan seperti transfer, tabungan, kredit, dan juga deposito. Kelebihannya lebih aman dan banyak layanannya. Dalam pengawasan Bank Indonesia dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kekurangan utamanya yakni prosedur rumit dan pokoknya tinggi. Supaya lebih paham lagi, kita harus tahu nih perbedaan lembaga bank dan juga lembaga non-bank. Lembaga keuangan bank ini menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Sedangkan lembaga non-bank tidak mengambil ataupun menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, tetapi memberikan layanan seperti asuransi, leasing, dan juga investasi. Nah, kurang lebihnya begitu tuh teman-teman.